Assalamualaikum, halo semuanya, masih dengan saya Nur Alisa. Kali ini saya sedang berada di UPT SMP 4 Gresik. Dan kalian bakalan aku ajak untuk jalan-jalan menyusuri kota Bandar Gresik. Kalian masih inget gak sih kata Bung Karno, jas merah, jangan sampai lupakan sejarah. Yuk ikuti aku. Gresik Kota Bandar memang tidak terlepas dari sejarah Kota Bandar. Letak geografis di pantai utara Laut Jawa, Gresik sejak dulu dikenal menjadi jalur strategis pelayaran dan perdagangan di Nusantara. Sebab terletak di tengah jalur pelayaran dan Selat Malaka ke Maluku dan Banda. Kali ini aku lagi ada di makam Maulana Malik Ibrahim. Berdasarkan buku Gresik Tempo Dulu yang ditulis Dukut Imam Widodo, pelabuhan Gresik ditemukan pedagang Cina sekitar abad ke-14 Masehi. Pada kurun waktu itu, seorang mubalik Islam bernama Maulana Malik Ibrahim mendarat di Gresik. Lalu penguasa Majapahit masa itu mengangkatnya sebagai Syah Bandar pertama di pelabuhan Gresik. Pengangkatan Maulana Malik Ibrahim sebagai Syah Bandar itu dipengaruhi oleh para pedagang yang mayoritas Muslim. Mereka hanya mau dipimpin oleh tokoh yang beragama Islam. Karena itu wajar jika Majapahit memilih Maulana Malik Ibrahim. Makam Maulana Malik Ibrahim menjadi salah satu wisata religi terkenal yang ada di Kabupaten Gresik. Banyak sekali wisatawan atau jamaah yang datang ke sini untuk berziarah dan beribadah. Kali ini saya sedang berada di makam Nyai Ageng Pinatih. Sebagai pengetahuan bahwa pembentukan Syah Bandar sebagai tokoh berawal dari beberapa tokoh di sini. Beberapa nama Syah Bandar era itu memainkan peran penting dalam kemajuan dan perkembangan pelabuhan Gresik. Selain Maulana Malik Ibrahim, sejumlah tokoh Islam yang menjadi Syah Bandar adalah Raden Santri, Nyai Ageng Pinatih, dan dalam periodasi kepemimpinan Sunan Giri beserta keturunannya. Dari catatan-catatan sejarah menunjukkan bahwa kota yang kini dikenal dengan Kota Wali dan Kota Santri ini keberadaannya cukup penting dalam percaturan perkembangan kemajuan Nusantara masa lampau. Maka tak heran jika kota ini melahirkan nama besar di bidang perniagaan dan kepelabuhan di Nusantara. Nyai Ageng Pinatih adalah seorang administrator kesyah bandaran terhadap era masa lalu. Kampung Kemasan. Kampung Kemasan merupakan perkampungan yang terdapat beberapa bangunan rumah kuno dengan gaya arsitektur Eropa dan Cina. Perkampungan tersebut terletak di daerah Kemasan, 200 meter di sepanjang jalan Nyi Ageng Arem-Arem, berjarak sekitar 700 meter dari alun-alun kota Gresik. Nama Kemasan konon bermula pada keberadaan seorang pengrajin emas yang bernama Bak Liong. Karena kualitas atau hasil kerajinannya yang bagus, maka banyak orang yang memesan perhiasan kepadanya. Lama-kelamaan, kampung tempat pengrajin emas itu tinggal disebut Kampung Kemasan. Beberapa bangunan yang ada di kampung ini tergolong bangunan tua yang berpotensi sebagai bangunan cagar budaya karena usia bangunannya yang lebih dari 50 tahun. Keunikan arsitektur dan sejarah yang melatar belakanginya. Gaya arsitektur Eropa dapat dilihat dari pilar-pilar penyangga atap, jendela, dan pintu yang relatif besar, serta ornamen pada dinding atau pilaster. Sedangkan gaya arsitektur Cina dapat dilihat pada atap dan pemakaian warna yang serba merah. Saat ini, beberapa bangunan rumah tersebut masih terawat dengan baik karena masih ditempati sebagai rumah tinggal dan pada bagian atasnya atau pada lantai 2, beberapa masih dimanfaatkan untuk budidaya burung walet. Banyak pengunjung yang datang ke Kampung Kemasan dengan berbagai tujuan, antara lain hanya sekedar berfoto, foto selfie, foto prawedding, dan objek penelitian bangunan kuno.
Sebelum kita melanjutkan perjalanan mengenal Gresik Kota Bandar, ada baiknya kita berhenti sejenak di alun-alun Gresik. Tepat di sebelah barat, itu bangunan bersejarah namanya Masjid Jami. Tempatnya yang cukup luas dipadukan dengan ornamen-ornamen Islam yang ada di dalamnya membuat masjid ini terlihat sangat mewah. Letaknya yang berdekatan dengan alun-alun Gresik membuatnya ramai dikunjungi untuk beribadah atau sekedar beristirahat sejenak. Masjid Jami Gresik didirikan oleh Nyai Ageng Pinati. Pada awal mula pendirian masjid ini berlokasi di tanah lapang di seputar yang kini wilayah Kelurahan Kebungson, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Masjid ini mulai digagas dan dibangun pada tahun 1458 ketika Nyai Ageng Pinati ditunjuk sebagai Syah Bandar Pelabuhan Timur oleh Kerajaan Majapahit. Masjid mengalami perpindahan lokasi setelah insiden terbakar bangunan pada pertama kalinya. Sebelum terbakar, Sunan Maulana Malik Ibrahim sempat mengupayakan perpindahan dan pelebaran bangunan masjid dikarenakan perlunya penambahan kebutuhan ibadah para pengunjung dan jamaah. Pemindahan dilakukan pada tahun 1712 ketika Kabupaten Gresik dipimpin oleh Tumenggung Pusponegoro. Lokasi pemindahan berada di dekat pondok pesantren yang dipimpin langsung oleh Sunan Maulana Malik Ibrahim, sehingga para santrinya juga memanfaatkan Masjid Jami Gresik sebagai tempat ibadah berjamaah ketika masuk waktu beribadah, jeda belajar di pondok pesantren. Kali ini ada tempat ibadah berinstruktur Cina. Yups, benar, inilah Kelenteng Kim Hin Kiong terletak di Jalan Dr. Setiabudi, Gang Kelenteng nomor 56, Kelurahan Pulau Pancikan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Kelenteng ini berada di sebuah gang perkampungan pecinan yang sekarang mulai berbaur dengan perkampungan Arab. Letaknya yang berdekatan dengan alun-alun Gresik membuat kelenteng ini mudah untuk dikunjungi. Kelenteng Kim Hin Kiong merupakan kelenteng tertua di Jawa Timur yang sudah ada pada zaman Majapahit. Usianya diperkirakan mencapai 379 tahun. Konon, kelenteng ini dibangun oleh orang-orang Tiongkok yang merantau dan kemudian menetap di Gresik. Meskipun kelenteng Kim Hin Kiong tidak terlalu besar, akan tetapi memiliki arsitektur yang khas dengan dominasi warna merah dan kuning. Di bagian depan kelenteng terdapat gerbang kecil dan tidak begitu tinggi yang bertuliskan tempat ibadat Tridharma Gresik, Kim Hin Kiong. Serta di sebelah kiri dan kanannya terdapat panggoda, juga ada dua patung singa atau choksai. Pada ruang utama terdapat altar untuk memuja patung atau arca dewa Tian San Seng Pu yang di sekelilingnya diberi ornamen dan perlengkapan sembahyang. Pada bagian plafon dihiasi dengan aneka lampion khas Cina, sedangkan di bagian sisi tengahnya terdapat sebuah hilio yang lumayan besar berwarna keemasan. Di samping kiri dan kanan hilio terdapat ornamen kepala naga yang ditopang oleh 4 kaki hilio. Sedangkan di sebelah kiri dari bangunan utama kelenteng terdapat halaman yang diperuntukkan parkir yang dilengkapi dengan sarana untuk menampilkan wayang Potehi. Meski berusia tua, namun kelenteng ini masih cukup terawat dan menarik.